PSI cukup punya modal di DKI Jakarta nih. Iya. Punya 8 kursi di DPRD DKI. Itu modal loh. Kalau semisal Kaisang berkenan untuk menjadi wakil daripada Pak Anies Baswedan, ya tentu kami PKB sangat membuka diri untuk komunikasi lebih lanjut dengan PSI gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang, balik lagi dengan aku Tasya. Pejuang, tahu nggak sih hari ini, hari Rabu 12 Juni 2024, PKB DKI resmi usulkan nama Anies Baswedan sebagai untuk maju nih di Pilgub Jakarta. Nah, sore ini kita kedatangan dari juru bicara DPW DKI Jakarta dari PKB, yaitu Bang Faudy Lutfi. Halo Bang. Halo, apa kabar? Iya. Boleh disapa para pejuang yang ada di rumah. Halo pejuang semuanya. Halo Bang, apa kabarnya nih? Lagi kesibukannya apa aja nih? Baik. Yang pertama ya kesibukan sampai sekarang ini masih jadi ketua partai. Ketua PKB Jakarta Timur. Nah, terus kebetulan juga kemarin di dalam kontestasi pemilu legislatif ya kebetulan terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, mewakili dari Dapil 5 DKI Jakarta. Dapil 5 DKI Jakarta. Sementara kesibukan berpartai aja. Kesibukannya berpartai. Iya. Oke nih, Bang, kan hari ini PKB DKI ya mengadakan konferensi pers sikap PKB terhadap Pilkada DKI Jakarta 2024. Betul. Nah, apa sih tanggapannya dari Abang sendiri gitu ya untuk mengusungkan nama Anies Baswedan? Yang pertama begini ya, PKB DKI Jakarta tentu tidak lantas kemudian memutus begitu aja untuk memberikan dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Ini melalui proses yang cukup panjang sebenarnya. Pasca Pilpres kemarin, nah begitu putusan MK, pasangan Anies Muhaimin dinyatakan kalah dalam kontestasi Pilpres, akhirnya kami sempat berdiskusi dengan kawan-kawan di internal Partai Kebangkitan Bangsa, memikirkan soal Pilkada DKI Jakarta yang langsung tancap gas nih setelah Pilpres, kemudian disambut langsung Pilkada. Nah, memang ada dinamika di dalam internal soal pendiskusian siapa figur yang pantas, yang pas, yang cocok, dan lain sebagainya. Serta kita berusaha untuk melakukan serap aspirasi terhadap konstituen yang sudah memberikan suaranya untuk Partai Kebangkitan Bangsa ketika di pemilu kemarin. Nah, ternyata banyak dari kalangan mereka yang masih menginginkan Pak Anies Baswedan untuk kembali lagi ke Jakarta. Nah, itulah yang kemudian mendasari kita untuk memikirkan bagaimana nasib masa depan Jakarta ini kalau kemudian Pak Anies Baswedan kita dorong lagi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, tadi mengutip sedikit dengan bicaranya Bang Fuadi. Nah, pendiskusian nama yang pas gitu kan. Nah, emang ada nama siapa lagi Bang selain Pak Anies ini? Ya tentu banyak ya, apalagi kontestasi pilkada ya. Nah, apalagi Jakarta. Betul. Meskipun hari ini Jakarta sudah menjadi daerah khusus ya, bukan istimewa lagi. Iya, udah bukan ibu kota. Jakarta, iya. Tapi magnet Jakarta itu masih menarik untuk diperbincangkan, bahkan banyak pihak yang kemudian ketika bicara soal Pilkada DKI Jakarta itu semua mata masih banyak yang tertuju di Jakarta. Nah, soal figur siapa yang hari ini muncul ke permukaan untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta ini, ya tentu banyak lah. Kalau kita bicara di beberapa media yang sudah merilis, ada Pak Ridwan Kamil yang sudah diputus oleh Gerindra untuk maju sebagai calon gubernur.
kemudian ada Pak Anies yang alhamdulillah sudah diputus juga oleh PKB DKI Jakarta untuk memberikan dukungan kepada beliau. Nah, tentu proses pilkada di DKI Jakarta ini kan sangat dinamis ya, sangat dinamis. Kita tidak tahu apa nanti yang akan terjadi dan kejutan-kejutan apa yang akan ada gitu. Tapi prinsip kami di partai politik yang yang sekarang sudah mendeklarasikan Pak Anies ini, kita juga membuka diri dengan siapapun. Kita membuka diri dengan siapapun. Banyak dari teman-teman yang mewacanakan gimana kalau terjadi duet Pak Anies Kaisang, terus gimana kalau terjadi duet antara Pak Anies dengan calon yang diusung dari PDIP yang wacananya ada Pak Andika Perkasa dan beberapa nama yang lain. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat santer itu ramai soal duet antara Pak Anies dengan Pak Ahok gitu kan. Itu cukup menarik untuk dibicarakan di Pilkada DKI Jakarta. Tapi semua masih berjalan, semua masih berproses. Tentu nanti keputusannya ya tergantung situasi apa yang akan berkembang nantinya. Begitu. I see. Nah, kalau misalkan tanggapannya partai PKB sendiri untuk kader, untuk teman-teman di dalamnya gitu ya, itu pada positif semua untuk mengusung nama Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 kah? Justru internal kami mayoritas menyambut dengan baik ketika PKB harus mengusung Pak Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Hampir semua mayoritas, baik di tingkat DPW, DPC, PAC hingga ranting, sampai di tingkat grassroots. Kita kan udah mencoba untuk serap aspirasi, baik serap aspirasi di internal kepengurusan partai kita maupun di kantong-kantong konstituennya PKB. Kita sudah menjaring itu dan ya respon soal PKB yang mendukung Pak Anies untuk maju kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta ini cukup positif. Cukup positif sekali. Menyerap berarti pendapat dari seluruh anggota PKB sampai ke grassroots gitu ya untuk dan tanggapan mereka pun positif akan sangat positif. Apa karena itu sempat menjadi calon presiden dari Pak Muhaimin atau gimana? Atau emang mereka sudah tahu kerjanya Pak Anies di Jakarta jadinya menyambut itu dengan positif? Ya tentu memang hubungan PKB dengan Pak Anies cukup baik ya. Dimulai dari beliau yang maju sebagai calon presiden, yang kemudian calon wakil presidennya ada Pak Muhaimin Iskandar. Tapi begini, ada satu fenomena yang mungkin menarik bagi kita ya, bahwa PKB itu di Pilkada 2017 bukan pendukungnya Pak Anies. Iya betul. Ya, PKB di 2017 itu bukan pendukungnya Pak Anies. Tapi hari ini PKB berani menyatakan sikap sebagai partai pertama yang mengusung Pak Anies Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Ini tentu kan fakta. Ini peristiwa yang menurut kami cukup menarik untuk bisa kita lihat ke depannya nanti. Tadi kan ada diskusi mengenai pasti ini sudah masalah internal pun sudah menganggap dengan serius gitu ya, dengan nice juga mereka untuk mengusungkan Anies Baswedan maju ke Pilgub gitu ya. Iya, betul. Nah, tadi kan juga diomongin Bang Faudi nih bahwa masyarakat menginginkan kembali Pak Anies balik ke DKI. Tapi banyak masyarakat pun bilang kalau misalkan Pak Anies maju ke Pilgub downgrade nggak sih? Kemarin kan udah Pilpres terus sekarang balik lagi ke Pilgub. Nah, itu tanggapan dari PKB sendiri gimana? Nah, tentu begini ya. Kalau bicara downgrade atau tidak downgrade itu kita harus berbicara soal data survei, data elektabilitas. Di dalam banyak survei yang kemudian kita pahami itu, kita dapat itu bahwa elektabilitas Pak Anies ini di Jakarta masih cukup tinggi. Artinya kan masyarakat DKI Jakarta ini masih banyak yang menghendaki untuk Pak Anies balik lagi ke Jakarta gitu. Karena mungkin mereka melihat bahwa track recordnya Pak Anies ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta itu cukup bagus.
Iya. Ya, cukup banyak menghasilkan karya, cukup punya prestasi dan lain sebagainya. Tentu ini yang harus dipahami secara objektif. Soal downgrade atau tidak downgrade itu kan soal tafsir aja tuh, soal sudut pandang orang aja tuh. Iya. Iya. Tapi hadirnya Pak Anies untuk kembali memimpin DKI Jakarta ini saya kira akan menjadikan Jakarta akan punya masa depan yang cukup gemilang lagi nanti ke depannya. Dari diskusi panjang sampai ke grassroots tadi kan sudah menyambut positif, terus ada lagi nggak aspek-aspek lainnya atau karena kemarin kita udah koalisi bareng sama Pak Anies, jadi kita dukung Pak Anies gitu? Atau dari perjalanan itu kemudian kita memahami sesungguhnya bagaimana seorang Anies Baswedan ya, pribadi yang punya gagasan, pribadi yang punya cara berpikir yang menurut kami sangat luar biasa. Nah, ini yang kemudian kita butuhkan untuk bagaimana bisa membangun Jakarta ke depan yang jauh lebih baik. Karena sekarang kan Jakarta dipimpin oleh PJ nih ceritanya. Iya. PJ Gubernur DKI Jakarta nih. Nah, yang terjadi itu masyarakat membandingkan antara kinerjanya Pak Anies Baswedan dengan PJ Gubernur yang sekarang. Artinya dari situ sudah kelihatan penilaian masyarakat lebih positif ke mana gitu. Nah, itu apa namanya menjadi satu tolok ukur ya. Kenapa kita anggap Pak Anies itu berhasil ketika memimpin DKI Jakarta waktu itu. Gitu. Nah, tadi berarti mengenal Pak Anies itu melalui perjalanan yang panjang. Nah, perjalanan saat kampanye kemarin itu termasukkah untuk mengenal Pak Anies lebih dalam yang akhirnya PKB mengusungkan Pak Anies untuk di Jakarta? Oh ya tentu. Bahkan setelah Pilpres, ya beberapa waktu yang lalu itu kami pengurus DPW PKB DKI Jakarta berbondong-bondong nih silaturahmi ke rumah Pak Anies. Kita intensif komunikasi dengan beliau. Kita berusaha untuk menggali apa yang menjadi harapan beliau. Nah, itu yang menjadikan komunikasi kita dengan Pak Anies itu cair dan tentu kita sangat paham betul bagaimana beliau yang sesungguhnya gitu. Oke. Berarti saat silaturahmi PKB pun menggali harapan apa yang dari Pak Anies gitu ya. Betul. Nah, kalau dari PKB sendiri ada nggak sih harapan khusus untuk Pak Anies setelah menjadi partai pertama pengusung Pak Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024? Harapannya tentu begini untuk PKB ini perlu dibedakan ya antara harapan PKB dengan harapan masyarakat DKI Jakarta ya secara umum. Kalau harapan kami PKB ini dengan kita menjadi partai pertama pengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon gubernur, itu artinya saham kita ini saham mayoritas. Saham kita ini saham mayoritas. Iya, karena kita pendukung pertama sebagai pengusung daripada Pak Anies. Nah, sehingga kita berharap ke depan ini ada efek elektoral yang baik buat PKB ke depannya. Karena kalau boleh saya cerita, PKB DKI Jakarta itu pemilu 2019 di DKI Jakarta cuman dapat 5 kursi. Alhamdulillah kemarin pemilu 2024 dengan adanya pasangan Anies Muhaimin, itu PKB cukup mendapatkan efek ekor jas atas pencalonan mereka berdua di DKI Jakarta, dan kita adalah satu-satunya partai politik di DKI Jakarta yang kenaikannya 100%. Dari 5 kursi menjadi 10 kursi. Artinya ini kan PKB selain kerja-kerja kolektif yang banyak dilakukan oleh caleg-caleg kita ya, tapi ada efek ekor jas yang tentu kita dapat dari elektabilitas daripada Pak Anies Baswedan. Nah, harapan ke depan kita bisa menjadi partai yang jauh lebih besar dari sekarang dengan mendukung Pak Anies, dan tentu kita berharap Pak Anies menang. Ya, semua berharap itu. Ya, tentu kita berharap Pak Anies menang. Nah, mudah-mudahan aja ya lawannya tidak lebih kuat daripada Pak Anies lah kira-kira begitu. Lebih ke tidak dijailin. Iya. Tidak dijailin lagi. Iya. Kira-kira dari PKB sendiri ada nggak sih harapan wakil? Apa tetap terbuka aja mau siapa aja PKB terima gitu? Ada nggak? PKB di posisi yang terbuka.
kita tidak bisa menutup diri dengan siapapun. Kita tidak bisa memilih dan memilah dengan siapapun. Kita terbuka dengan siapapun. Bahkan dengan Kaisang pun kita terbuka. Sebut merek. Iya, bahkan dengan Kaisang pun kita terbuka. Iya. Karena apapun, kita tidak bisa memungkiri bahwa PSI cukup punya modal di DKI Jakarta nih. Iya. Punya 8 kursi di DPRD DKI. Itu modal loh. Nah, sehingga kalaupun semisal kemarin kan ada semacam statement dari Kaisang, ya rasa-rasanya dia tertarik untuk gabung dengan Pak Anies atau jadi wakilnya Pak Anies. Ini saya kira respon yang cukup positif yang harus kita tangkap, sehingga kalau semisal Kaisang berkenan untuk menjadi wakil daripada Pak Anies Baswedan, ya tentu kami PKB sangat membuka diri untuk komunikasi lebih lanjut dengan PSI gitu. Terhadap tokoh-tokoh lain pun demikian. Yang jelas kita berusaha untuk membangun komunikasi lintas partai sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Dan Pilkada DKI Jakarta ini kan unik. Ada 2017 Pak Anies itu kan pemilu dilaksanakan 2 kali tuh. Iya kan? Putaran kedua. Putaran kedua 2 putaran itu. Nah, ini rasa-rasanya kalau pilkada yang akan berlangsung ini cukup dengan 1 putaran aja, asal Pak Anies menang, ya tentu saya sangat lebih berharap itu bisa terjadi. Gitu. Nggak perlu capek-capek. Kalau bisa menang sekali, kenapa harus nunggu bisa sampai putaran kedua gitu. Jadi semua partai pasti ingin yang diusungnya pasti menang gitu kan. Iya. Dan partai PKB ini partai yang membuka ya. Jadi nggak harus sangat terbuka. Tapi jadi partai PKB ini tidak mengharuskan misalkan kita kan jadi partai pertama yang ngedukung, harusnya wakil dari kita dong gitu. Enggak kan? Enggak. Kalau soal itu begini, adanya PKB mendukung Pak Anies ini kan menjadikan bukti bahwa PKB adalah ownership-nya daripada pencalonan Pak Anies Baswedan. Nah, terhadap wakil ya tentu nanti kita juga akan mempertimbangkan, karena untuk bisa mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu kan harus memenuhi syarat. Iya, betul. Harus memenuhi syarat. Minimal kita harus punya 22 kursi di DPRD DKI Jakarta, sehingga kalau semisal wakilnya diambil PKB, itu kira-kira nanti partai mana lagi yang akan mau bergabung gitu. Betul. Nah, tapi semua masih serba mungkin, masih sangat dinamis, sehingga kita harus memahami betul bahwa DKI Jakarta ini adalah milik semuanya. Jakarta ini adalah rumah bersama. Kita tahulah masyarakat Jakarta ini kan sangat heterogen sekali ya. Suku apapun ada di sini, etnis apapun ada, sehingga kami berharap ke depan gubernur yang terpilih adalah mereka yang bisa mewakili seluruh lapisan masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Kan kalau kita lihat dulu, Pak Anies tuh besarnya karena diusung dengan PKS gitu kan. Oke. Nah, ini betul. Kira-kira nih bisa masuk lagi nggak, atau bisa jadi goyah karena bergabung dengan PKB? Nah, tapi kan kemarin kan gabung sih di koalisi bersama. Nah, kira-kira di DKI ini bakal gabung lagi atau enggak? Nah, ini menarik ini. Dulu kan orang memahami bahwa Pak Anies ini kan identik dengan PKS. Iya. Kalau di Jakarta ya. Iya. Pak Anies ini identik dengan PKS. Begitu beliau maju sebagai calon presiden, justru malah partai pengusung pertama adalah Nasdem. Nah, begitu beliau mulai tertarik untuk maju sebagai calon gubernur lagi di DKI Jakarta, PKB adalah partai pertama yang mengusung Pak Anies. Nah, kenapa tidak PKS? Iya. Atau kenapa tidak Nasdem? Katakanlah begitu. Nah, ini harus dicari nih jawabannya sebenarnya. Saya tidak tahu ada problem apa, ada peristiwa apa yang menjadikan kedua partai ini menahan diri untuk tidak segera mengumumkan Pak Anies sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Nah, ya wait and see lah. Wait and see jadi ya. Nah, tapi di pembicaraan antar partai PKB dan PKS ada omongan gitu di dalam
Ya tentu ada, tentu ada. Tapi itu kan hanya sebatas omongan non formal ya, belum sampai tahap pembicaraan yang formal. Nah, tentu kita berharap kalau PKS bisa gabung ya alhamdulillah gitu. Kalau Nasdem bisa gabung alhamdulillah. Nah, tapi ya kita juga tidak bisa menutup diri dengan yang lain, termasuk dengan PSI, dengan PDIP, atau dengan partai-partai lain. Karena dinamika perpolitikan di Jakarta ini kan tidak bisa saklek begitu aja ya. Iya, betul. Iya. Jadi kita memahami dinamika perpolitikan di Jakarta ini sangat dinamis sekali itu. Sangat dinamis. Sehingga semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Karena kita tidak bisa membayangkan kalau tiba-tiba semisal Pak Anies gandeng sama Pak Ahok, semisal yang didukung oleh PDI, semisal. Tapi bisa nggak sih? Atau Tapi itu bisa nggak sih Pak Ahok dan Pak Anies? ya apa yang nggak bisa? Emang kalau misalkan sebelumnya gubernur bisa menjadi wakil dan dia bisa saja, bisa saja. Pak Ahok sebagai gubernur ini kan menggantikan siapa pada waktu itu? Pak Jokowi. Iya, ketika Pak Jokowi maju sebagai calon presiden. Nah, wacananya Pak Anies dengan Pak Andika Perkasa, terus Pak Anies dengan Kaisang, terus Pak Anies dengan siapa ya, masih sangat mungkin cair sekali lah itu. Iya, politik dinamis ya. Sangat dinamis. Jadi politik sangat dinamis dan kita bakal melihat ya siapa-siapa aja yang akan bergabung. Betul. Dan akan mendeklarasikan juga siapa aja yang mengusung Pak Anies untuk maju ke Pilgub Jakarta 2024. Jadi partai PKB ini sangat dinamis dan membuka ya siapapun dan akan ya pastinya dengan pertimbangan ya, tapi akan membuka untuk teman-teman yang mungkin menjadi wakilnya dari partai manapun itu gitu ya. Betul. Dan PKB pun sampai grassroots-nya ya sudah berkomunikasi dan menganggap ini adalah chance yang bagus untuk mengusung Pak Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024. Betul. Mungkin segitu dulu pembahasan kita, ntar kita bahas rahasia lagi mungkin di episode lainnya kalau Bang Fuadi masih mau main ke sini. Kalau ada update-update baru, Tasya mau dong diundang, kita mau bahas yang baru. Udah pasti kita kabarin. Apalagi di markas para pejuang ini. Wah, ini markas pejuang nih di bawah tanah lagi. Ayo. Bukan rahasia lagi nih. Oke deh Bang Fuadi, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih sudah main ke podcast. Terima kasih semuanya. Teman-teman, sampai situ dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan next episode, pasti banyak banget info-info dan rahasia-rahasia yang bakal kita buka. Oke Bang Fuadi, kalau aku bilang pejuang, kita bersama hadapi gitu. Oke, sampai segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang bukan, hadapi.